Mereka mengajak kita semua gabung dalam Galerua, tetapi mereka tidak care terhadap permasalahan yang sensitif ini di Indonesia. Kalian bisa lihat apa yang dilakukan oleh Paul Zong dan kawan-kawan. Mereka ini golongan-golongan sadis, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tama. Di kesempatan ini Tama suguhkan cuplikan video dari sang debaters, Rudy Yohannes. Berjuang mengawal kasus si anak Batak dan mengawal pelaporannya. Dalam video ini Rudy Yohannes secara belak-belakan mengatakan bahwa Joseph Paul Zhang adalah DPO Indonesia. Tutur Rudy Yohannes menyatakan di channel YouTube-nya, Galerua tidak becus laporannya mental, begitu juga MYM. Dan Rudy Yohannes tidak pernah didanai oleh Galerua, karena Joseph Paul Zhang mereka ini golongan sadis kawan, menurut sang debaters. Baik sahabat, mari kita tonton bersama bagaimana Paul Zhang dan Galerua di mata sang debaters. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan, jangan lupa mengirimkan super stiker kalian ya kawan-kawannya, ya biar kita tetap bisa eksis, dan tolong dengarkan kalian keluhan kami. Maka dari itu saya mintakan kepada seluruh apologet, berapologetlah kalian tanpa wajah, cukup gambar-gambar saja ya, dan jangan sekali-sekali menunjukkan wajah kalian baik pakai masker, pakai apa atau pakai apa ya. Kenapa? Nanti satu hari akan saya buka kelas apologet. Saya akan bahas bagaimana hukum itu berbicara. Percayalah kawan-kawan, laporan Muriwali yang Tomatalu itu akan mental. Kenapa mental? Data yang dia bawa kurang. Mudah-mudahan pas, atau mudah-mudahan mental gara-gara sudah ada laporan yang sama di Kota Medan. Yang kedua, Galerua itu juga mental. Mereka ini merasa mereka orang-orang intelektual, tapi saya lihat di satu sisi mereka kayaknya kurang paham hukum itu bagaimana. Itulah sering saya katakan kepada Ibu Lisoy, kalau buat laporan ajak pengacara. Mereka pergi sepertinya tidak didampingi pengacara, sehingga apa yang dilakukan mereka ini sangat-sangat entah apalah ya. Jadi kawan-kawan, maaf saja, kemarin Paul Zhang mulai menyerang si anak Batak, dia bilang tidak usah kita bantu, karena dia sudah mengaku dia hanya menaikkan viewers dan mencari uang. Maunya si Paul Zhang, si anak Batak mengatakan, ya saya menghujat begini. Tidak bisa Paul Zhang ya, kau karena di luar negeri. Manusia yang paling penakut di muka bumi adalah Paul Zhang, sudah saya bilang. Manusia yang ucapannya paling banyak tapi kosong semua, Paul Zhang. Manusia yang ambisinya paling kuat, Paul Zhang. Ya, saya tidak ada urusan dengan Galerua. Saya akui pernah meminta bantuan donasi kepada Galerua, tetapi ditolak oleh mereka. Saya tidak pernah mengeluh. Kenapa saya harus melakukan itu? Agar semua orang tahu bahwa saya tidak pernah didanai oleh Galerua. Itulah sebabnya kalau nanti satu hari nanti ada masuk rekening dari Galerua, saya tidak bertanggung jawab terhadap bantuan itu. Karena mereka ini sekarang sedang disorot. Ini lembaga yang berkolaborasi dengan DPO Indonesia, yakni Paul Zhang. Jadi kawan-kawan, ini saya tegaskan dari sekarang, mumpung belum ada dana Galerua masuk. Jikalau satu hari Galerua mengirim dana ke saya, itu saya tolak. Dan mohon Pak Polisi dengar kataan saya ini, saya tidak ada sangkut paut dengan Galerua, saya tidak mau menerima donasi dari Galerua. Kemarin saya memang meminta, saya pancing. Tujuannya apa? Agar ada pernyataan resmi bahwa saya tidak pernah mendapat bantuan dari Galerua ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Dan itu saya sudah ber-WA dengan Ibu Lisoy. Jawaban beliau, karena kami banyak pekerjaan. Pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan ini. Saya hormati, saya bilang. Saya tidak memaksa. Karena memang tujuan saya bukan untuk minta donasi dari Galerua. Justru menghindari donasi dari Galerua. Caranya bagaimana? Ya saya coba meminta. Dan ketika ditolak, saya sudah punya kata kunci, saya sudah punya senjata. Ya, kenapa harus begitu sang debaters? Iya kawan. Takutnya saya diam-diam Galerua mengirimkan donasi sama saya. Mereka jadi organisasi terlarang. Maka saya dibiayai oleh organisasi terlarang. Saya tidak mau perjuangan saya dan kawan-kawan ini dinodai oleh orang-orang seperti mereka yang hanya ingin mencari konten dan mencari nama. Saya geli melihat mereka, tapi apa boleh buat. Mereka mengajak kita semua gabung dalam Galerua, tetapi mereka tidak care terhadap permasalahan yang sensitif ini di Indonesia. Kalian bisa lihat apa yang dilakukan oleh Paul Zhang dan kawan-kawan. Apabila tidak mereka yang melakukan, mereka akan hajar siapapun.
Mereka ini golongan-golongan sadis, kawan. Ya, saya sudah melihat sangat-sangat riskan. Mereka ini golongan sadis. Tetapi kalau mereka yang melakukan itu, mereka mau memberi apapun, ya, dan mau membantu apapun, ya. Kawan-kawan, mereka sudah berusaha melapor ke Mabes. Kalian kira diterima? Hanya basa-basi, ditolak. Karena organisasi itu sangat-sangat riskan untuk melakukan sesuatu hal seperti ini. Orang dia duduk bersama dengan DPO, penghujat Indonesia, pengacau stabilitas dan ya keamanan di Indonesia, kawan, ya. Dia mengajak kita makar, dia mengajak kita ini dan itu. Memang polisi bodoh? Gak bodoh, kawan. Sudah. Ya untungnya lah ada kasus di Medan. Jadi dibilang udah kalian ke Medan. Semua surat kalau kita melapor kepada Barreskrim, semua memang tertulis supaya ini agar cepat diproses. Tolong laporkan ke sini-sini. Mereka salah kaprah. Mereka kira gara-gara surat mereka maka proses di Medan disuruh cepat. Keliru, kawan. Prosedur di Medan itu prosedur standar. Nah, konsultasi dulu, buat laporan, lengkapi berkas, buat laporan. Setelah lengkap berkas, buat laporan, baru pemeriksaan saksi, pelapor, dan baru pemeriksaan saksi terlapor. Gitu prosedurnya, kawan. Jadi semua berjalan normal, tidak ada campur tangan Galarua di situ. Ya, kawan-kawannya. Saya tidak menyalahkan Galarua ingin cari muka, karena satupun pekerjaan mereka tidak ada yang becus. Semua pekerjaan mereka nol, sama dengan Paul Zhang. Wah, hanya bagi-bagi nasi bungkus. Sebelum Paul Zhang melakukan itu, Amin Wijaya kan lebih dahulu waktu kasus Kaceng. Sebelum Amin Wijaya melakukan itu, saya sudah lebih dahulu. Jadi jangan dibilang seolah-olah Paul Zhang ini seorang tokoh, seorang ini enggak, kawan. Paul Zhang tidak lebih dari seorang pengecut yang paling pengecut di muka bumi ini. Ya, kalau dia berani, nggak usah lari ke luar negeri, kawan. Selalulah kita bermain di Indonesia. Itu derita kita. Kalau memang kita seorang apologet, ya seperti Pak MKC, saya sudah siap. Seperti Apolonaris Dermawan, saya sudah siap. Seperti Rudi Simamora, saya sudah siap. Nggak usah lari ke luar negeri, terus dari sana tebar pesona ke Indonesia. Nggak perlu. Itu namanya kau cari makan, tetapi dengan cara yang halus. Pura-pura kau kata, oh saya nggak ini, oh tidak, Paul Zhang, ya. Dan saya tidak pernah, wah, si Rudi karena diserang si Rudi Simamora sama Paul Zhang, maka Rudi Yohanes kebakaran jenggot. Saya tidak kebakaran jenggot, saya punya fakta dan data. Mereka nggak punya fakta dan data. Mereka hanya punya cocot bacot doang. Mereka mau nebeng ke tim saya nggak izinkan. Nggak izinkan, kawan. Bahkan sampai tim Mosi, kalau ada orang datang selain kami ke Poltabes ini mengatasnamakan ini, tolong diusir. Sudah kami bilang, kawan. Mereka kan mau masuk kemarin. Pak Santi Amir sudah di Medan. Tapi kami sudah batasi. Tidak, kalau kalian mau bekerja, kejar si Zuma, kejar si Nandar, kejar Manacem Ali. Jangan malas. Kan begitu. Tidak ada guna surat selembar yang mereka bangga-banggakan. Mereka buat di media online milik mereka sendiri. Orang iklannya aja nggak ada. Kan malu, kawan. Demikian yang bisa Tama suguhkan. Ternyata Paul Zhang dan Galarua seperti itu di mata sang debaters. Wow, kenapa ya mereka tidak bisa akur dan tidak bisa bersatu, selalu berbeda paham, dan suka cakar-cakaran. Baik sahabat, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.